Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rista Rezi Anggraini, dengan NIM 20 10 41 12 22. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember. Dengan dosen pengampu Bapak Idris Mahmudi. Kali ini dengan tema Dilema Simbol dan Substansi. Langsung saja. Hilke Plasman dari California Institute of Technology dan kawan-kawannya dari Stanford Graduate School of Science telah melakukan penelitian pada 20 orang subjek dengan diberi 5 jenis anggur merah Chardonnay Sauvignon yang sama, namun disajikan dengan kemasan yang berbeda dan diberi label harga yang juga berbeda. Maka tersaji pilihan seperti berikut. 1. Anggur 1 dengan label harga $5. 2. Anggur 2 dengan label harga dengan label harga $10. 3. Anggur 3 dengan label harga $35. 4. Anggur 4 dengan label harga $45. Yang terakhir, anggur 5 dengan label harga $90. Subjek diberitahu bahwa rasa kelima jenis anggur ini berbeda. Bagaimana hasilnya? Setelah mencicipi dengan seksama, semua responden mengatakan makin mahal harga anggur, makin enak rasanya. Subjek lebih menyukai anggur yang harganya mahal karena menganggap bahwa anggur yang mahal akan lebih enak rasanya. Seiring dengan aktivitas memilih dan mencicipi ini, para peneliti merekam aktivitas otak para subjek. Area otak korteks prefrontalis atau CPF yang paling bertanggung jawab terhadap rasa. Dan area itu menunjukkan aktivitas bahwa anggur-anggur tersebut memang betul-betul berbeda dan rasanya berbeda. Oh bisa? Padahal semua anggur itu sebenarnya sama, berasal dari bahan dan jenis yang sama, dan rasanya juga sama. Hanya dibagi 5, dikemas dalam botol berbeda, dan diberi label harga yang berbeda pula. Dan semua subjek menyatakan rasanya berbeda. Bahkan makin mahal harganya, anggurnya makin terasa enak. Ternyata CPF pun berpeluang ditipu dan dikecoh oleh kemasan, tampilan, label harga, dan atribut-atribut simbol itu. Dari hasil research, muncullah strategi ekonomi. Meski barang sama, jika dikemas dengan cara berbeda, maka harganya pun bisa berbeda. Bahkan bisa diarahkan atau ditentukan. Tidaklah barang di supermarket yang harganya lebih mahal itu selalu lebih baik dan lebih enak dari yang di pasar tradisional. Ada fakta lain bahwa makanan yang sama justru jauh lebih enak di sebuah pasar tradisional daripada di mal-mal. Pertanyaannya, sebenarnya yang dibeli itu apa sih? Rasanya atau labelnya? Kebutuhannya atau gengsinya? Karena ternyata warga Indonesia cenderung konsumtif dan lebih suka pada simbol, merek, dan label daripada substansinya. Bukan saja pada budaya atau tradisi, dalam agama, simbol itu ada. Substansi juga ada. Simbolnya menyembelih sapi atau kambing sebagai kurban di saat Idul Adha. Tapi substansi sebenarnya
adalah menyembelih hawa nafsu, akan kecintaan pada duniawi atau materi yang berlebihan. Bagaimana jika memang simbolnya tidak sama dengan substansinya? Inginnya simbol sesuai dengan substansi dan bisa muncul bersamaan. Tapi jika faktanya kesulitan, maka kaidah tersebut menganjurkan jangan ditinggal semua, tapi pilih salah satu. Hanya saja, problemnya terletak pada manakah pilihan yang terbaik. Sebagian kalangan meyakini simbol itu yang utama, sehingga nama pun jika tidak seperti nama Arab, tidak Islami. Pakaian harus berubah, berjenggot, dan celana harus di atas mata kaki, bahkan bercadar. Karena itulah pemahaman asbabun nuzul dalam metode penafsiran Quran mutlak dipahami sebagai pencermatan sosiohistoris, geografis maupun antropologis, di mana ayat itu pertama kali turun. Konsep asbabun nuzul merupakan potret Islam yang membaur dengan budaya. Di sini lagi-lagi terjadi perdebatan antara paham simbol dengan substansi. Semua memiliki dalil argumentasinya sendiri-sendiri. Yang penting saling menghargai perbedaan penafsiran itu. Jangan mengklaim kebenaran dengan merasa penafsiran, paham, dan kelompoknya sendiri yang paling benar, kemudian menyalahkan yang lain. Nah, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.